عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ihsan Kelurahan Tanjung Gajah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para mulia, tuanku-tuanku yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati kaum bapak dan kaum ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpah rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berwajah duduk bersama di tempat yang mulia di rumah Allah ini dalam rangka kita menghilangkan ketidaktahuan kita, dalam rangka kita menghilangkan kejahilan kita yang pada Allah. Kemudian bersama kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita berkumpul di bersama Rasul di surga yang berkenikmatan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang berbahagia. Kalau dan kaum ibu sedang berwafat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian kita pada hari ini dengan tema kupas tuntas istiqamah. Kata-kata bid'ah ini tidak lagi asing di telinga kita, baik di televisi, di YouTube, di masjid-masjid, di taklim-taklim, tidak lagi asing bagi kita mendengar kata-kata bid'ah. Maka pada malam hari ini sengaja kita angkat tema ini sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin membahas apakah betul yang tidak ada di zaman Rasulullah, apakah betul yang tidak dikerjakan Rasulullah, apakah betul yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, apakah betul setiap bid'ah itu sesat? Kullu bid'atin dhalalah, kulluhum dhalal. Apakah semua bid'ah itu sesat? Lalu apakah bid'ah itu terbalik? Kama qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Apakah terbalik atau tidak? Maka banyak sidang jamaah istilah tentang persoalan. Malam hari ini kita mencoba membahas, berdiskusi bersama tentang persoalan itu. Sudah hadir
bersama kita pada malam hari ini ada dua narasumber. Yang pertama Al-Ustaz Al-Mukarram Buya Wahyudi Rahman LCMA. Beliau salah satu dosen Mahadi Sumatera Utara. Lalu yang kedua narasumber kita pada malam hari ini yaitu Haji Buya Wahyudi Habib LCPDI MH. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian maaf untuk acara kita pada hari ini kita juga sudah mengundang akhirul karim ya, ikhwanul karim dari teman-teman kita setelah ya, ada 7 yang kita undang, tapi kita berkhusus mereka tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ada 7 yang kita undang. Barangkali nanti kita di sini kita sebutkan boleh. Biar tidak husnuzon. Ya, biar husnuzon kita narasumber yang disebutkan. Karena ada pembanding diskusi kita barangkali dalam sedikitnya ada pembanding. Supaya berkembang diskusi kita tidak satu arah, berimbang. Ada yang nanti membantah, ada yang pro, sama seperti itu. Diskusi, ya. Kita mencari kebenaran untuk mencari kebenaran. Nah, ada akhirnya yang kita undang, namun kita berbaik sangka memang ada kegiatan lain. Di antaranya yang kita undang Ustaz Rio Santoso, akhirnya Rio Santoso. Kemudian kita undang juga akhirnya Ustaz Abdul kita Ustaz saya beberapa ini. Lalu kita undang juga akhirnya Abdul Rahman kita undang juga. Lalu kemudian juga kita undang Ustaz Abu Fadl. Kemudian kita undang juga Ustaz Abdul Rahman Imam Besar Muslimin Abu Fadl kita undang. Bulan yang lalu kita sudah membahas tuntas tentang zikir, jahat dan doa bersama. Kita sudah masuk kemarin di Masjid Al-Mubarak di Jakarta. Kita ada 2 undangan. Kita undang akhir juga bersama Ustaz Yesus. Dan kita bersekutu juga beliau berdua di Jakarta juga. Nah, bulan ini melalui kita undang juga akhirnya kita. Jadi beliau ada halangan. Ada kegiatan yang menarik yang bisa dilakukan. Barangkali itu sebagai informasi juga. Nah, baik, Bapak Ibu sudah menyimak semuanya. Sistem diskusi kita pada malam hari ini kupas tuntas fiskal persoalan yang akan sudah saya hantarkan tadi. Nanti kita boleh diskusi. Untuk sesi pertama kita berikan kesempatan kedua narasumber kita untuk memaparkan apa itu bid'ah sebenarnya. Ya. Apakah bid'ah kita ini jangan-jangan kita tidak merata semuanya. Ya, jangan-jangan kita tidak merata semuanya. Jadi kita minta nanti Ustaz Wahyudi Rahman mengupas persoalan ini. Karena akhirnya tidak datang pada malam hari ini, barangkali waktunya kita pakai untuk kita semua. Maka untuk narasumber pertama dan Buya Wahyudi 20 menit. Nanti Buya Habib 20 menit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام
man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa salla alaihi Allahu madam al-hijab yakhudu min bahril ma'ani mujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang disayang dan dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan segenap alim ulama, cadik pandai, buya-buya, ustaz-ustaz, tuangku-tuangku, guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapa dan kaum ibu, segenap peserta yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya saat ini tidaklah pantas rasanya kami dijadikan narasumber, karena banyak guru-guru kita di sini, banyak buya-buya kita. Kalaulah bukan permintaan dari sahabat kami, saudara kami, Buya Fakhri Emil Habib, tentu tak akan datang kami malam ini. Ataupun datang bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai hadirin pendengar semata. Kami juga pribadi mohon maaf buya-buya yang dimuliakan oleh Allah, tidak sempat menyusunkan makalah karena kebetulan seminggu kemarin sedang sibuk perjalanan ke Tanah Jawa. Baru sampai malam Jumat dan sudah sibuk pula dengan aktivitas di Bukit Tinggi. Maka setelah dimohonkan keringanan kepada Buya Habib, kata beliau sudah dilebihkan. InsyaAllah makalah yang di hadapan Buya-Buya yang ditulis oleh Buya Habib, InsyaAllah sudah cukup untuk kita malam ini. Buya-buya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demi mempersingkat mukaddimah dan lebih efektifnya waktu, izinkan kami pertama sekali mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya definisi atau pengertian suatu hal itu sangat penting. Dahulu awal-awal kami belajar di Parabeh pada maddah atau pelajaran ilmu mantik, ilmu logika, guru kami almarhum Khatib Muzakkir, beliau memberikan contoh yang cukup sederhana tapi sangat mengena. Kata beliau, bayangkan oleh kalian ada satu orang dari daerah Padang dan satu orang lagi dari daerah Bukit Tinggi. Bertamulah orang Bukit Tinggi ke Padang. Kata orang Bukit Tinggi, boleh bahasa Minang ya? Alhamdulillah. Kata orang Bukit Tinggi, da ambolita. Jadi orang Bukit Tinggi bertamu ke rumah orang Padang, da ambolita. Kata orang Padang, jadi tunggu sabantah. Setelah ditunggu beberapa saat, dipanggillah orang Bukit Tinggi oleh orang Padang. Masuklah dah ko kamarlah barasiah, laloklah. Kece orang Bukit Tinggi, indah ambolita, ndak nio lalok doh mangantua, indah parui nan kosong. Kece orang Padang, kok baitu ndak lita namanya doh, tapi lapa.
Kece orang Bukit Tinggi lita, kece orang Padang indak lapa. Sehingga kalaulah salah seorang dak namuh sepakat mengalah, maka sampai kiamat kurang 2 hari dak selesai dialog tu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali ketika kita bertemu suatu kata harus ada kesepamahaman antara kita. Semua awak memahami, semua awak mengerti dengan kata itu. Maka anan akan kita bahas setelah itu akan sama pula arah dan tujuan. Saroman atau sama contohnya dengan kalimat litak tadi. Bagi orang Padang litak tu latiah, niolalo. De orang Bukit Tinggi litak tu lapa. Kalau tidak didudukkan kesepamahaman terhadap makna tu, tidak selesai cerita mereka. Kalau dia orang kita siko, litak tu ya. Ni sama je. Ni sama je ya. Litak lapar je nak ya. Alhamdulillah mula makan, jadi panitia tak usah berikan makanan. Kalau lapar canguk je ke, masya-Allah. Itu tadi contoh sederhana. Mari kita bawakan kepada tema yang kita bahas, bid'ah. Kalimatku Bapak Ibu, apalagi di zaman kini, kalau tidak pandai awak mendudukkannya berbahaya. Sebagaimana tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Buya kita. Bahwa apakah bid'ah itu otomatis masuk neraka kita? Apakah kalimat bid'ah itu semuanya sesat? Maka kita perlu mendudukkan apa bid'ah itu sebenarnya. Nah, definisi itulah yang harus kita cari. Ilmu yang bertanggung jawab untuk mencari definisi adalah ilmu mantik. Sayangnya bagi sebagian muslim mengharamkan pula ilmu mantik. Nah, itu pula masalah. Sehingga tidak bertemu jugalah definisi yang sesungguhnya. Nah, mungkin bulan depan bahasan kita ilmu mantik boleh juga tu. Atau filsafat sekalian juga boleh. Balik kita ke tema Bapak Ibu. Bid'ah harus kita cari definisi. Dan definisi yang harus kita cari adalah definisi yang pasti. Batasnya jelas. Kalau istilah akademisnya hatam, batasnya sempurna. Ambo contoh ke Bapak Ibu sebentar. Misalnya ambo baru balik tanah di Payakumbuh. Walaupun kata orang harga tanah lah mahal kini di situ. Ambo balik tanah. Bobuik rumah. Datang Bapak Ibu bertamu ke rumahmu. Ustaz, yang mah saja tanah Ustaz. Ambo katakan mana nampak punya ambo tu Pak? Pertanyaannya, lei jaleh di mah saja tanah ambo Bapak Ibu? Nah, bisa jadi sawah orang bahasa buinya tanah ambo. Atau bisa jadi nan tanah ambo jadi punya orang. Sebab tak jali batih. Atau ku aduna tando yang mah tanah Ustaz tuah nanado batang pisangnya. Li tahu Bapak Ibu bara jumlah tanah ambo kadang ndak do batih. Tapi kalau dia kia batih, tuah nanado sengnya. Panjangnya sampai situ, lebarnya sampai sini. Maka jalih dia, oh itu tanah Ustaz. Di luar pagar tu berarti tanah orang. Definisi nanio kita cari mode itu apa?
Ketika kita lah mendudukkan arti suatu kata, maka apapun selain dari definisi, tak boleh kita sabutkan itu. Contoh, nyo masuk yo kaji mantik segetik. Ada orang mendefinisikan manusia adalah makhluk yang belajar. Manusia adalah makhluk yang bisa belajar. Definisi kok tidak ada batas. Sangat luas. Di Pariaman ada namanya STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Itu 6 bulan langsung S3 gelarnya, Pak. Dari masuk sampai 6 bulan S3. Kau ada anggota nanio kuliah di situ bagi beasiswa. Kan yang makhluk tuh belajar. Apakah bisa itu disebut manusia? Tidak. Tapi dengan definisi awak tadi itu bisa masuk jadi manusia. Karena awak tidak membatasi definisi. Tapi kalau dikatakan manusia adalah hewan yang berfikir, ada orang nan barik nak nama disebut hewan, makhluk yang berfikir, maka semua yang tak berfikir tak bisa disebut manusia. Hanya yang berfikir manusia. Iku muka suitnya batasan tadi. Bid'ah itu pula harus dibatasi. Ada orang mengatakan bahwa bid'ah semua yang tidak ada di zaman Nabi. Kok bayu? Umum. Kau nak do zaman Nabi bid'ah? Tasbih kau nak do zaman Nabi bid'ah? Baju kau nak do zaman Nabi bid'ah? Biku adalah nama bantah. Oh ndak itu do, tu ndak bid'ah, tu dunia tu. Ujung-ujungnya harus dibatasi. Hal inilah yang diisyaratkan oleh penulis kitab yang terkenal Mafahim Yajibu an Tusahhah, Sayyid Alawi Al-Maliki. Ketika berbicara masalah bid'ah harus dibatasi definisi. Harus jelas. Tak boleh ngambang. Sayangnya umat kita, masyarakat kita, termasuk para da'inya, ketika menjelaskan bid'ah definisinya ngambang. Umum, tidak ada dibatasi. Apa tu bid'ah? Pokoknya yang tak dikerjakan Nabi. Itu bid'ah. Oh, ini bahaya, Pak. Nabi setelah sholat isya itu biasanya tidur, Pak. Kalau tidak tidur, jalan-jalan dengan istri beliau. Maka Bapak Ibu sekarang ahli bid'ah semua ni. Tidak ada belajar siap isya, tidak ada. Nabi itu siap isya, kalau tidak tidur beliau istirahat, kalau tidak beliau jalan-jalan dengan istri beliau. Awak dan jomblo sabar saja lah. Udah Ustaz, ini kan ibadah juga, ini kan ta'lim. Jadi tidak jelas batasannya, Pak. Kita ribut karena tidak ada batasan yang jelas. Dudukkan definisi, beri batasan yang jelas. Kalau ditinjau dari segi ilmu mantik, maka bid'ah dilihat dari sifatnya ataupun hakikatnya. Bid'ah itu memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Pekerjaan, amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tunggu sebentar, jangan dipotong. Ini video nanti jangan dipotong. Pekerjaan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Iya. Apapun amal kalau tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kalau dengan definisi yang barusan, maka bid'ah bukan hukum.
Bid'ah bukan hukum, tapi hanya keterangan bahwa pekerjaan ini tidak ada zaman Nabi. Ini belum ada di zaman Nabi. Ini belum dikerjakan di zaman Nabi. Sebatas itu. Bid'ah bukan hukum, tapi hanya keterangan pekerjaan ini tidak ada di zaman Nabi. Ketika kita mengatakan hal yang demikian, maka muncul pertanyaan kedua. Kalau tidak ada di zaman Nabi, apa hukumnya? Itu lagi. Maka bid'ah bukan hukum. Kesalahan orang di zaman sekarang menganggap bid'ah itu hukum. Hukum, ini wilayahnya Buya Habib sebenarnya. Hukum itu kalau tidak wajib, hukum itu kalau tidak wad'i ya taklif. Yang taklif itu kalau tidak wajib, fardu, halal, mubah, sunnah, haram, hanya itu hukum. Bid'ah bukan hukum. Cobalah datangkan qaul salaf satu saja yang mengatakan bid'ah itu termasuk hukum, baik taklifi ataupun wad'i. Ini yang ngaji usul ini. Tidak akan bertemu. Karena bid'ah hanya keterangan. Ini pekerjaan tidak ada di zaman Nabi. Lalu kalau tidak ada di zaman Nabi, yuk kita cari hukumnya. Apakah ini wajib? Apakah ini mubah? Apakah ini haram? Apakah ini sunnah? Apakah ini makruh? Ini pula lah yang diisyaratkan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, bahwa bid'ah tidak hanya terbagi dua, tapi hukumnya bisa jadi 5. Alhamdulillah di makalah Buya Habib itu lengkap dijelaskan. Nanti bisa ditelusuri. Ada bid'ah yang wajib, Pak. Apa bid'ah yang wajib? Membantah syubhat, membantah perkataan orang-orang yang mengganggu keimanan kita. Wajib kita bantah. Nabi tidak ada membantah syubhat, kecuali hanya dari orang-orang kafir terkait tauhid. Sedangkan syubhat-syubhat akidah yang baru, ayat-ayat mutasyabihat misalnya, tidak ada. Apalagi bid'ah yang wajib, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam mencontohkan, misalnya di sini al-ishtighal bi ilmi nahwi, belajar ilmu nahwu. Nabi tidak ada, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wadi, hadis sahih rawahu Bukhari wal Muslim. Nah, ada. Ilmu nahwu ini baru, muhdas, bid'ah. Ilmu nahwu itu bid'ah. Ilmu usul bid'ah. Ilmu tajwid bid'ah. Tapi wajib dipelajari. Karena kita akan memahami ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu tajwid. Memahami Al-Quran dengan tajwid. Membaca kitab para ulama, memahami kalam para ulama dengan ilmu nahwu dan saraf. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya kalau waktu lapang dan ada papan tulis, kami bersedia menjelaskan secara detail. Namun karena waktu singkat, kesimpulan sederhananya, bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu keterangan. Apakah pekerjaan ini ada di zaman Nabi atau tidak? Kalau tidak, maka dia bid'ah. Dan jangan alergi dengan kata-kata bid'ah ini. Dia hanya sebatas keterangan. Lalu kalau ingin mencari hukumnya, yuk kita rujuk kepada hukum yang dirumuskan dalam usul fikih tadi. Apakah dia wajib, mubah, mandub, haram, makruh, dan lain sebagainya. Nah, ada satu buku yang
bisa kita rekomendasikan menambah khazanah kita, alhamdulillah berbahasa Indonesia, tapi referensinya lengkap yang ditulis oleh Kiai Muhammad Idrus Ramli, Bid'ah Hasanah ini. Kalau memang ingin ilmu baca, Ustadz, saya dilarang membaca tulisan ahli bid'ah, tidak dapat ilmu kita. Ada salah seorang pengalaman ini Bu ya. Beliau sedang menulis skripsi tentang Mu'tazilah. Kami katakan bacalah buku Ali Al-Jubai itu. Baca langsung. Oh jangan Ustaz, nanti sesat saya Ustaz. Kamu kalau sudah ada dasar kenapa takut? Awak kabar aja randang, membuat randang taluan. Tiba tanya ke orang Lamongan, tidak masuk. Tidak apa-apa, silahkan. Kalau memang ingin ilmu baca, oh nanti saya terpapar syubhat segala macam. Kalau kamu yakin dengan keyakinanmu, kenapa takut membaca yang lain? Orang yang takut, orang yang ragu untuk mendengar ilmu dari yang lain, dia tidak yakin dengan keyakinannya sendiri. Nah, ini buku bagus. Semua kita hendaknya dibaca. Ditulis oleh Kiai Idrus Ramli dan Ustaz Abdus Somad. Bid'ah Hasanah. Ditulis dengan berbagai materi yang telah disurapi oleh beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya untuk sebagai pengantar awal pembuka kaji, itu yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Moga-moga bisa digenapkan oleh buya-buya sekalian dan juga Buya Fakhri Emil Habib setelah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih banyak kita sampaikan kepada narasumber kita yang sudah menjelaskan baru kulit-kulitnya dulu tentang baru ta'rif definisi bid'ah baru yang disampaikan beliau. Nanti kita eksplorasi lagi, nanti kita kembangkan lagi nanti. Nah, untuk yang kedua kita minta kepada guru kita Buya Farim untuk menyampaikan materinya. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau tadi Ustadz Wahyudi Rahman membuka itu sebenarnya dengan mukaddimah sulam deh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Ambo iyo le cik. Pakai mukaddimah aqidatul awam. Alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala khairil khalqi ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'. Yang dimuliakan para guru-guru, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta ilmu, para pencinta kebenaran, dan juga para penonton yang ada baik live ataupun di siaran nanti ketika diupload ke YouTube. Jadi ada satu spoiler yang mungkin sebenarnya Ustadz Wahyudi tidak mau kita sampaikan, tapi kita sampaikan. Ini Ustadz Wahyudi menyampaikan banyak kode ini bapak-bapak ibu. Ya, kode membeli tanah di Pekumbuh lah, enak. Sebab beliau masih bujang. Lah. Sebab beliau masih bujang. Ya kan lah nampak arah-arahnya lah kamu membeli tanah gitu ya. Kok kamu jadi sumando orang siko berarti lah samu gitu. Dan kita undang memang Ustadz Wahyudi karena beliau adalah lulusan terbaik Usuluddin tahun 2016 di Al-Azhar. Beliau yang memberikan pidato ketika wisuda sebagai mahasiswa wisudawan terbaik. Jadi yang kita undang nih bukan orang kaleng-kaleng, memang luar biasa, Ustadz Wahyudi Rahman. Dan jurusan beliau memang akidah wal falsafat, bisa kita katakan sebagai jurusan yang dianggap angker kalau bagi mahasiswa di Arab. Mahasiswa di Mesir itu jurusan angker, akidah
wal falsafah. Karena memang kalau otak tidak kuat tidak akan sanggup. Kalau otak tidak kuat itu tidak akan sanggup. Alhamdulillah hadir beliau bersama kita. Kemudian beliau juga telah sampaikan bagaimana sebenarnya bid'ah itu. Bahwasanya ternyata bid'ah itu bukanlah hukum taklif, akan tetapi hanya sekedar sifat sebuah perbuatan. Sifatnya perbuatan itu apa? Kalau tidak ada di zaman Nabi, maka namanya bid'ah. Selesai sampai di situ. Muncul masalah kapan? Kalau disambung. Kalau perbuatan tidak ada di zaman Nabi, bid'ah. Solusinya apa? Kita carikan hukumnya. Apakah hukumnya wajib? Apa hukumnya haram? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya makruh atau mubah? Kalau bagi kita itu proses. Ya, kita nampak sebuah perbuatan ada di zaman Nabi, oh tidak ada. Kita cari hukumnya. Kira-kira ini perbuatan wajibkah atau tidak? Haramkah atau tidak? Halalkah atau haram? Itu proses bagi kita. Tapi bagi sebagian kawan, mereka melewatkan proses ijtihad. Sehingga ketika ditemukan kesimpulan perbuatan ini tidak ada di zaman Nabi, langsung loncat. Berarti perbuatan ini menyebabkan pelakunya masuk neraka. Ini bahaya. Ya, kenapa sampai ada jumping to conclusion istilahnya, lompat pada kesimpulan langsung bahwa pelaku bid'ah itu masuk neraka? Ternyata pangkal sebabnya adalah pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang buruk. Ini selalu dijadikan sebagai topeng bagi banyak orang dari zaman salaf sampai zaman sekarang. Apa topeng mereka? Mereka berlindung di balik hadis, mereka berlindung di balik Al-Quran. Saya pakai Al-Quran katanya, saya pakai hadis katanya. Kita tidak mempermasalahkan ketika orang memakai Al-Quran dan memakai hadis, karena memang dua itu adalah sumber ilmu kita, ilmu syariat. Masalahnya apa? Tidak semua orang mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Tidak semua orang mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Umpama orang masak, ayamnya rancak, santannya rancak, bumbunya rancak, tukang masaknya enak. Anan kali masaknya tuh pak? Lei tabuik gulai. Tak tahu nya enggak. Entah bilo kali masak santan, entah bilo masuk ayam segala macam. Ada kalanya ayamnya buruk, santannya buruk, bumbunya buruk, tukang masaknya santiang, lain jadi, tidak perlu jadi. Tukang masak jadi, tindakan masak dengan bahan-bahan yang buruk. Kapan kita dapatkan makanan yang baik? Ketika bahan-bahannya baik, tukang masaknya juga baik. Nah, ini dapat kita makanan yang baik. Begitu pula dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini sudah pas, sudah mantap, sudah kokoh. Ini pusaka kita. Tapi masalahnya apa? Yang baca Al-Quran dan hadis ini ada orang nan santiang, ada orang nan indah. Ada orang yang mampu memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik, ada yang tidak. Maka kalau mau kita runut, kita absen aliran-aliran sesat mulai dari zaman salaf, baik itu orang-orang Khawarij, baik itu orang-orang Syiah, Murji'ah, Mujassimah dan segala macam, pasti mereka semua punya dalil. Tapi yang kita permasalahkan bukan dalilnya, yang kita permasalahkan adalah istidlal. Paham tak mereka dalilnya? Paham tak mereka mekanisme ijtihad? Kalau tidak paham, makanya kita temukan pemaknaan terhadap dalil itu amburadul, kacau balau, termasuk hadis tentang bid'ah. Tadi Ustadz Wahyudi sampaikan buku karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, memang kalau untuk akidah, salah satu guru kami dulu Syekh Fauzi Al-Kunati, itu beliau sangat bangga karena beliau bermazhab Maliki. Kenapa beliau bangga bermazhab Maliki? Kata beliau, kalau mazhab Maliki itu 100% Asy'ari katanya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sebagian ada Mu'tazilah. Contohnya Abul Husain. Ya. Kalau Maliki 100%, maka kita temukan memang kitab-kitab akidah kita yang biasa kita pakai seperti Aqidatul Awam,
karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ataupun As-Sanusi. Ya, kitab-kitab karya Imam Sanusi. Imam Sanusi dan Imam Al-Marzuqi itu dua-duanya Maliki, mazhab Maliki. Tapi itu tidak menghalangi ulama-ulama mazhab Syafi'i belajar kepada beliau. Contohnya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, salah satu murid beliau adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini Syafi'i, punya murid nanti Syekh Ahmad Khatib, Ahmad Abdul Latif. Nah, Syekh Ahmad Abdul Latif nanti juga punya murid banyak, Inyak Parapi, Inyak Candum, kayak Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya. Jadi akar kita ada ke situ. Ya. Bagaimana hadis yang tadi kita sebutkan yang bisa ya, disalahpahami kalau yang membacanya adalah orang-orang yang tidak punya kecakapan? Nah, ini hadis-hadis tentang bid'ah. Bisa dilihat di modul yang sudah kita bagikan ya para jamaah, para bapak, ibu-ibu. Modulnya sudah kita bagikan. Di awal kita jelaskan apa saja itu bid'ah, ya, apa masalah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa tema bid'ah itu kita jadikan sebagai pokok bahasan kita pada malam hari ini. Ya, bermula dari keresahan kita ketika amal-amal yang umum diamalkan di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai jalan yang membawa pelakunya ke dalam neraka. Nah, ternyata pangkalnya adalah salah paham terhadap hadis, salah paham terhadap dalil. Dalil yang paling umum yang dipakai adalah yang tadi juga dibaca oleh Tengku Hasnan di muqaddimah, kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, dalam riwayat langsung wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Ada lagi dalam riwayat yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah masuk neraka. Hadisnya bagus. Kita tidak akan bahas ya bapak-bapak ibu-ibu, kita tidak akan bahas jalur riwayat. Ustadz, adakah perawi yang majhul di situ? Ustadz, adakah perawi yang matruk di situ? Ustadz, apakah ada illat di dalam hadis tersebut? Kita tidak bahas. Kenapa? Karena kalau imam selevel Imam Muslim sudah meriwayatkan hadis tadi, atau imam seperti Al-Hakim dan Imam Tirmizi meriwayatkan hadis seperti tadi, dah kita terima saja. Karena tidak mungkin mereka meriwayatkan kalau tidak hadis. Menurut saya tidak sahih, Ustaz. Menurut saya tidak sahih. Iya, menurut kita tidak sahih. Tapi menurut yang meriwayatkan tadi sahih. Berarti bisa, yu'tad, ya. Bisa dihitung, bisa dijadikan dalil, sandaran. Tentang setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Betul hadisnya, betul. Akan tetapi pemahaman hadis tersebut harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain. Sebab Imam Ibnu Hajar Asqalani sampaikan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh kita ambil satu hadis tapi kita tutup mata terhadap hadis yang lain. Ini kesalahan orang. Dia baca Al-Quran, fawailul lil musallin, berhenti dari situ, Pak. Maka celaka bagi orang sholat, stop saja dia sampai di situ baca ayat. Itu orang sesat atau benar? Sesat jadinya. Karena efeknya orang yang sholat karena neraka wel. Dilanjutkan, apa maksudnya? Orang sholat itu apa maksudnya? Atau di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu berjalan maka tidak masalah mengqasar salat kalau kamu takut ada ancaman dari orang kafir. Oh, berarti dalam Al-Qur'an boleh mengqasar hanya kalau ada ancaman dari orang kafir. Itu kan kita baru baca satu ayat. Kita belum baca ayat yang lain terkait hal tersebut. Ini bid'ah juga. Jangan cuma satu hadis ini saja dibaca. Karena di dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu.
Siapa yang sanna itu membuka jalan istilahnya, ya, membuka jalan baru itu namanya sanna. Siapa yang membuat sunnah hasanah, yang membuat perbuatan yang baik, maka dia dapat pahala, dan dia pun mendapat pahala orang-orang yang meniru perbuatan itu setelahnya. Oh, ternyata ada perbuatan baru akan tetapi direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang direstui Nabi? Kalau hasanah. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai perbuatan baru yang buruk, yang sayyi'ah, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut setelah itu. Maka bid'ah yang menyebabkan seseorang masuk neraka di dalam hadis yang pertama harus dicocokkan dengan hadis yang kedua. Tidak boleh kita ambil satu hadis kemudian kita tutup mata dari hadis yang lain. Kalau dalam dunia jurnalisme itu namanya framing. Biarlah wartawan framing, awak aja satu-satu. Ya, wartawan adil menyampaikan seluruh berita secara bulat, secara utuh, tambah analisis, oke. Akan tetapi ini agama, jangan hadis satu disampaikan yang lain ditutupi. Satu hadis setiap yang baru adalah bid'ah. Dalam hadis lain ternyata Nabi puji kalau misalkan perbuatan baru yang dibuat itu baik, maka tidak masalah. Makanya sahabat Nabi SAW banyak di dalam buku yang tadi Ustaz Wahyudi sebutkan contoh-contoh bagaimana Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bagaimana Bilal bin Rabah melaksanakan sholat sunat wudu, walaupun itu tidak diajarkan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Ini man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ini memang perbuatan baru tapi baik dan tidak bertentangan dengan sunnah, tidak mengangkat kewajiban kita, tidak bertentangan dengan kaidah amru bisyai'in nahyun 'an dziddihi. Tidak masalah. Kalau misalkan perbuatan baru itu membuat kita meninggalkan yang wajib atau membuat kita membatalkan sunnah Nabi, baru naik. Ya kama painaya aji ka kum aji nak boleh. Ya naik aji kairan. Tapi kalau jalan-jalan boleh enggak? Ya, naik haji enggak boleh, naik haji jalan. Maka bahkan kalau Anda orang ingin naik haji ke Madinah enggak boleh. Naik haji ke Madinah enggak boleh. Ya, ziarah boleh. Ya. Itu yang bid'ah. Hadis yang kedua yang juga sering disalahpahami adalah ini yang saya tanyakan kepada kawan saya di Mesir. Ya, mudah-mudahan kalau beliau pulang nanti bisa juga kita undang mengisi di Al-Besam, Ustadz Khalilur Rahman. Kenapa? Karena saya dulu pernah satu kolam dengan kawan-kawan Ustadz Wahyudi ini. Ya, satu kelompok. Yang membuat saya masuk kelompok tersebut apa? Hadis Nabi SAW yang nomor 2 yang kita cantumkan di dalam modul ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, siapa yang membuat hal baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, akan barang, akan apa yang bukan bagian darinya urusan kami, bukan bagian dari urusan kami. Siapa yang membuat perkara baru, yang mana perkara baru ini bagaimana tadi? Bukan berasal dari urusan kami. Ya, perkara baru dalam agama, istilahnya perkara baru dalam agama tapi dia bukan bagian dari agama. Fahuwa raddun. Oh iyo, berarti tidak boleh buat dalam syariat. Tidak boleh kita buat-buat. Tidak boleh buat maulid Nabi. Tidak boleh buat peringatan Isra Mi'raj. Tidak boleh mimbar seperti ini. Mimbar Nabi tidak boleh. Ya, tidak boleh pasang-pasang kok jam pun tidak boleh. Ya, aqimis salat li duduki syamsi, jadi apa nama matahari. Ya. Enggak boleh pakai tasbih, ya banyak enggak boleh. Tapi ketika kita perturutkan hadis tadi tentu kena. Kenapa? Karena ternyata banyak dalam syariat sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi ternyata wajib.
Contohnya mempelajari tajwid, contohnya mempelajari nahwu, mempelajari saraf, mempelajari ilmu usul fikih dan seterusnya. Jangankan ilmu-ilmu alat, ilmu fikih pun belum ada ilmunya di masa Nabi. Ya Ustaz Wahidi, ilmu fikih pun belum terkodifikasi di masa Rasulullah. Al-Quran 30 juz. Siapa itu yang pertama kali membagi Al-Quran 30 juz? Itu bid'ah. Ya, aduh pula Al-Quran 30 juz. Ya, siapa yang pertama kali membuat? Jadi awak pikir iyo juga kalau bid'ah itu bid'ah aduh. Ya, jo awak bid'ah sebab awak tak do di zaman Nabi, ada apa-apa Nabi zaman Nabi. Maka kemudian Ustaz Khalil ketika itu sampaikan ada satu ada satu hal yang kamu lewatkan ketika membaca hadis tadi. Apa itu? Ada kait di situ ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Siapa yang membuat dalam agama perkara yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Maksudnya apa? Coba dibalik dengan mafhum mukhalafah. Siapa yang membuat hal baru yang bukan bagian dari agama tertolak. Kalau dibalik bagaimana? Siapa yang membuat hal baru tapi hal baru itu memang bagian dari agama, maka dia diterima. Itu berarti maksudnya. Ulang balik. Membuat hal baru tapi hal baru itu tidak punya landasan dari agama, tertolak. Membuat hal baru tapi hal baru tersebut punya landasan dari agama, berarti diterima, makbul. Istilahnya kalau kita balik dalam bahasa Arab, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa makbulun. Kalau hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau diangkas, kalau dibalikkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbul. Kalau hal baru yang dibuat itu merupakan bagian dari agama atau punya landasan dalil dari agama, walaupun dalilnya itu dalil umum, maka dapat diterima. Apa contoh? Ibu-ibu baca surat Yasin malam Jumat. Contoh saja. Kok malam Jumat, kok malam Minggu, kok Sabtu sore, pokoknya ibu-ibu di sebuah komplek terbiasa berkumpul sekali seminggu, dan sekali seminggu itu ibu-ibu baca surat Yasin. Ada dilakukan oleh ibu-ibu di zaman sahabat? Ada nggak ibu-ibu di masa Nabi dulu arisan untuk baca Yasin segala macam? Yang kita temukan tidak ada. Apakah memang tidak ada atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi riwayatnya tidak ada. Apakah itu bid'ah? Oh, dicari dulu. Raddunkah atau makbul? Kenapa? Karena walaupun memang secara konsep yang kita sebutkan tadi tidak ada ibu-ibu di masa Nabi membaca surat Yasin bersama-sama seperti yang dilakukan ibu-ibu sekarang, namun perbuatan ibu-ibu tadi sesuai dengan dalil umum. Apa dalil umumnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Apa yang mudah bagi ibu-ibu? Surat Yasin. Bacalah surat Yasin. Kalau ada ibu-ibu levelnya di atas itu, apa yang mudah bagi ibu-ibu ini? Surah Al-Baqarah, Ustaz. Bacalah surah Al-Baqarah. Kalau surat Yasin berat juga oleh ibu-ibu, apa yang ringan? Surat Al-Ikhlas, Ustaz. Bacalah surat Al-Ikhlas. Apa yang ringan? Al-Kafirun. Bacalah surat Al-Kafirun. Tapi sebagaimana juga sudah kita sampaikan, kita pesankan, kalau misalkan ibu-ibu baca surat Al-Baqarah, kalau ibu-ibu baca surat Al-Kafirun, maka tolong nama kelompoknya tetap kelompok Yasin. Ya, jangan mantang-mantang awak membaca surah Al-Baqarah, bikon nama kelompoknya jadi kelompok kelompok Al-Baqarah loh. Baca surah ini, surah Al-Jin. Kelompok apa namanya leh? Yang kelompok Al-Jin lebih takut apa-apa. Kelompok makhluk halus isinya katanya. Kalau ayatnya sudah umum seperti itu, bacalah yang mudah dari Al-Quran, berarti terserah. Kebetulan ibu-ibu mudahnya sekali seminggu, ayolah sekali seminggu. Kebetulan ibu-ibu mudahnya surat Yasin, bacalah surat Yasin. Justru aneh kalau ada orang mengatakan, kan tidak harus surat Yasin dibaca, katanya. Kenapa harus surat Yasin? Kita tidak bilang harus. Bahkan kalau ada ibu-ibu datang manuang-manuang saja, kan dari tadi mau aja, Pak. Tidak dong, harus dah. Justru Anda yang melarang, yang harus mendatangkan dalil, kan aneh tuh. Berarti Anda katakan semua surat boleh dibaca kapanpun kecuali surat Yasin di malam Jumat. Kan seolah-olah ngomong seperti itu dia.
Ya, membaca Quran boleh kapanpun dimanapun, tapi malam Jumat baca Yasin bid'ah. Berarti dia seolah-olah mengatakan kapanpun boleh baca Al-Quran, kecuali malam Jumat tidak boleh baca Yasin. Mana dalilnya? Awak nak minta dalil leh. Lama senyum. Mana dalil baca Yasin? Awak tanya. Mana dalil melarang Yasin? Tanya dia. Kalau dalil membaca Al-Quran, ada dalil umum tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kini Anda melarang satu dari praktek membaca Quran. Apa itu? Membaca Yasin malam Jumat. Datangkan dalil. Ada dalil. Kalau tidak dalil, berarti Anda membuat-buat dalil. Membuat-buat dalil. Itulah bid'ah. Ya. Pelaku bid'ah, nuduh bid'ah. Ini parahnya. Coba. Ini yang banyak sekarang. Ya. Maka kita harus dudukkan hadis tadi. Nah, kemudian banyak ya dalil-dalil kaidah-kaidah yang dibuat asal dari ibadah adalah terlarang katanya. Karena dia tidak paham beda ibadah dengan adat. Kemudian kalau perbuatan itu baik tentu sudah dilakukan oleh khulafaur rasyidin, tentu sudah dilakukan oleh salaf. Ini salah juga nih. Kenapa salah? Karena yang maksum cuma Nabi. Bapak, ibu-ibu, khulafaur rasyidin bisa salah enggak? Bisa salah. Bisa juga salah. Ini mereka mengkultuskan generasi salaf. Tidak ada kultus-kultus generasi salaf itu tidak ada. Bahkan Khawarij, Syiah itu aliran sesat. Lahirnya pada masa salaf atau pada masa khalaf? Masa salaf. Ini mereka mengkultuskan salaf. Padahal orang-orang sesat juga lahir pada masa. Ini masalah. Nah, belum lagi kita bahas mereka ngakunya ikut salaf tapi tokohnya khalaf. Ini parah juga. Ini tidak terjawab, tidak akan terjawab sampai habis. Ya, mengkultuskan ahli bait, mengkultuskan generasi salaf. Tidak, kita ikut ulama, bukan ikut genetik tertentu, bukan ikut alumni tertentu, bukan ikut manhaj apa segala macam. Tidak, ilmu yang kita ikut. Ya, mau dia hidup di masa salaf atau masa khalaf, kalau berilmu ikuti. Ini aneh-aneh saja orang mengingkari mimpi berjumpa Nabi SAW, tapi dia setiap hari ngaku ketemu dengan generasi salaf. Kan bohong. Ya, ini parah. Ini kaidah-kaidah dibuat-buat banyak. Ya, kalau asal ibadah itu terlarang lah. Kalau perbuatan itu baik sudah dilakukan oleh orang sebelum kita lah, mengkhususkan amal itu bid'ah lah, dan lain sebagainya, maka kita katakan, dan sudah kita bantah juga di dalam modul, itu kaidah-kaidah yang dibuat-buat, membuat-buat kaidah yang tidak ada. Kaidah itu di zaman Nabi berarti namanya bid'ah. Itu yang bid'ah, membuat-buat kaidah baru. Maka pemahaman yang benar terhadap bid'ah, kalau misalkan tidak diterima pemahaman versi Imam Ghazali, tidak diterima pemahaman versi Imam Syafi'i, maka kita nukil juga di sini pemahaman bid'ah versi Ibnu Rajab Hambali. Mereka ngakunya kan Hambali, walaupun sekarang sudah banyak yang ngaku Syafi'i tapi tidak kunut ya Pak ya. Ya, ngaku aja Syafi'i tapi kunut bid'ah juga enak. Nah, kita nukil di sini kalam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma laysa lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi, wa amma ma lahu aslun fi syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin wa in kana bid'atan lughatan. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang baru yang dibuat dari apa yang tidak punya dalil dalam syariat, tidak punya sandaran dalil dalam syariat. Kalau benar-benar murni tidak ada dalil dalam syariat, baru kita bisa sebut itu sebagai bid'ah. Tapi kalau ada dalil dari syariat, walaupun dalil itu sifatnya umum, maka tidak boleh kita katakan bid'ah. Contohnya ibu-ibu baca Yasin tadi, ada dalilnya? Ada. Dalil apa? Baca yang mudah dari Al-Quran. Atau para masyaikh, para guru yang Naqsyabandi, misalkan saya dengar dari Tuk Yaman, kalau Naqsyabandi sehari baca Allah 5.000. Iya Pak. Ambo dengar 5.000 kali baca Allah. Ada dalilnya baca Allah 5.000, dalil khusus tidak ada, dalil umum ada. Uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. 5.000 itu banyak enggak? Banyak. Berarti masuk ke dalam ayat tadi. Kalau ada dalil tidak boleh disebut
bid'ah walaupun dalilnya dalil umum. Walaupun dalilnya dalil umum. Walaupun perbuatan tadi sebagaimana kita kembalikan kepada Ustaz Wahyudi itu disebut bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah secara bahasa bukan hukum. Hukum balik kena limu. Kalau tidak wajib, tidak haram. Kalau tidak sunnah, tidak makruh atau mubah. Balik ke itu tadi. Ya, bid'ah itu cuma perbuatan tidak ada di zaman Nabi. Setelah kita tahu bahwasanya perbuatan itu tidak ada di zaman Nabi, kita masuk ke prosedur selanjutnya. Apa itu? Ijtihad. Kita cari hukumnya dari yang 5. Kira-kira apa hukumnya? Itu baru namanya adil. Itu baru namanya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian di penutup modul kita sampaikan bahwa setiap orang akan beramal sesuai dengan kadar ilmunya. Ya, setiap orang akan beramal sesuai dengan kadar ilmunya. Sudah kita sampaikan dalil-dalil segala macam, kita sampaikan analisis segala macam. Yang akan menerima, yang akan menolak. Tapi jangan sampai kita penat, jangan sampai putus asa menyampaikan ilmu. Tetap kita sampaikan, karena ini adalah amanah warisan Nabi. Ya, menjaga syariat itu adalah amanah, maka kita mesti jaga ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang mau sesat juga, ya sudah. Orang mau kafir juga bahkan, ya sudah. Karena hidayah itu cuma milik Allah. Yang penting tugas kita laksanakan, karena tidak mungkin kita meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada kotoran. Nah, itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Tengku Hasnan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sidang jemaah semuanya. Silakan sebelum kita masuk sesi berikutnya, snacknya silakan diminum ya, Pak. Nah, snacknya silakan diminum. Itu majas. Baik, untuk sesi yang kedua, kita buka sesi tanya jawab, bertanya. Disilakan kepada Bapak Ibu sidang jemaah untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Silakan. Untuk sesi pertama ini kita minta 3 orang penanya dulu. Silakan kepada Kalau paham sesuatu itu. Kenapa kita tidak tadi Pak? Pegang nih. Pada waktu dunia atau waktu akhirat, ya kan? Nah, kita belum begitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Itu hidup. Itu hidup deh. Kalau malu mau berbicara boleh ditulis sebagai kertas. Atau malu bertanya boleh ditulis di kertas, nanti disampaikan ke Pak ya, bisa dibawa ke sini. Sama pun saya di sama Ya, sampaikan. Mana tahu ada yang melalui net tanya. Atau yang melalui online di Facebook ya. Nah, silakan bagi jamaah atau netizen Al-Husan yang melalui Facebook yang bertanya disilakan. Silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Cik Ustaz, apakah yang maksud dengan tasawuf? Apakah tasawuf itu bid'ah? Kalau tidak bid'ah, apa dalilnya? Itu saja dulu Ustaz. Atas perhatian, terima kasih. Ya, kita silakan satu lagi. Kedua orang lagi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah ilmu tasawuf itu termasuk bid'ah? Kalau tidak, apa dalilnya? Nah, itu kita minta kepada kedua manusia kita untuk memberikan jawaban. Silakan, ada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum menjawab pertanyaan barusan, ada hal yang ingin kita ingatkan lagi, bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Bas, itu saja. Kalau dia tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Tapi jangan alergi. Jangan langsung, bid'ah berarti mau dia kata. Tidak. Ada proses selanjutnya seperti yang dikatakan oleh sahabat. Dinilai. Ketika dia tidak ada di zaman Nabi, apakah dia hukumnya boleh mubah, atau malah wajib, atau malah haram, atau malah sunnah, atau malah makruh. Standar menilai itu adalah Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Ketika tadi Ustaz Habib sudah mengatakan bahwa ada hadis ma laisa minhu fahuwa rad, itu adalah standar yang jelas. Kalau tidak ada sumbernya dari agama, maka sesuatu yang baru itu tertolak. Tapi kalau ada sumbernya, maka dia boleh. Pernah suatu kali kami sedang duduk di Masjid Sayyidina Hussein di Kairo, Mesir. Ada sekelompok orang berzikir lalu dia berdiri. Kalau di awak mungkin istilahnya rati tagak, berdiri. Hebohlah satu teman yang memang dia tu agak ya begitulah. Wah, ini bid'ah ini. Ya bid'ah. Dah ada dalil. Tunggu. Kalau dia bid'ah, mari kita cari dalil. Adakah dalil orang zikir beri? Ada. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala. Kamu minta apa? Minta dalil. Ini dalil. Oh, Nabi tidak mengerjakan. Nah, di sini penting untuk kita bahas pula sedikit. Tadi sengaja tidak kami bahas karena kita hanya berkutat di definisi. Ketika suatu hal itu tidak dikerjakan oleh Nabi, apakah langsung dia menjadi haram? Ternyata para ulama kita menjelaskan tidak. Suatu kali Khalid bin Walid kalau tidak salah di dalam kitab Itqanus Sun'ah fi tahqiqi ma'na bid'ah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Kebetulan tidak sempat kita bawa kitabnya, tidak bertemu tadi kita cari-cari. Beliau paparkan sebuah riwayat yang sangat menarik. Khalid bin Walid kalau tak salah membawa Nabi ke sebuah jamuan. Lalu dimasaklah daging yang sangat harum. Ketika didekatkan ke Nabi, Nabi bertanya, ini daging apa? Dijawab, ini daging dhab. Dhab itu biawak gurun. Beda dengan biawak kita. Kalau biawak kita makannya daging, biawak gurun itu makannya tumbuh-tumbuhan. Kadal gurun. Dhab. Maka kata Nabi, saya tidak mau makan. Khalid
bertanya, "Ya Rasulullah, aharamun? Apakah ini haram?" Kata Nabi, "Enggak. Cuma di kampung saya enggak biasa makan ini. Di Makkah enggak biasa orang makan. Dan saya geli melihatnya. Walaupun harum, saya geli. Maka makanlah oleh kalian saya enggak." Nabi enggak makan. Nabi enggak mau makan. Bukan karena haram. Nabi enggak mau. Enggak biasa, Nabi geli. Maka Khalid mentahqiq hukumnya. "Ya Rasulullah, apakah ini haram?" Enggak. Cuma saya enggak mau aja. Nah, maka kata para ulama dari hadis barusan, tidak otomatis. Kalau Nabi tidak mengerjakan maka dia haram. Nah, banyak contoh-contohnya seperti yang dipaparkan oleh sahabat di modul juga. Bilal ibnu Rabbah, beliau salat sunnah wudu, tapi dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, tasawuf, kembali ke tasawuf. Nama tasawuf bid'ah, ya. Seperti tajwid, seperti ilmu hadis, seperti istilah hasan, sahih, dhaif. Cobalah cari, tidak pernah kita temukan Nabi bilang hadisku ini hasan. Tidak ada Nabi bilang itu. Itu bid'ah, dibuat-buat oleh para ulama. Nah, lalu ketika kita tahu bid'ah, apakah hukumnya setelah itu? Bila dilihat dari praktek dan ajaran-ajaran tasawuf, semuanya berdasar dan berdalil. Baik itu tasawuf versi tasawuf akhlaki, maupun versi tasawuf berbentuk tariqah, itu ada dalil-dalilnya. Benar, ada pula sebagian oknum yang mengaku sufi melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu ada. Tapi secara umum tasawuf ada dalilnya. Ada dasarnya, ada sumbernya. Dia bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ah yang bagus. Secara usulnya, secara dasarnya ada. Tapi memang merek tasawuf, Nabi bilang belajarlah tasawuf, pelajari tasawuf. Tidak ada. Dia bid'ah. Tapi apa hukum bid'ahnya? Hasanah, boleh. Bahkan bagi sebagian orang, apalagi di zaman seperti ini, kami pribadi setuju tasawuf wajib dipelajari di zaman ini. Nanti berbeda versi mungkin, apakah tasawuf akhlaki atau tasawuf tariqah, itu nanti ada pula bagiannya. Tapi secara umum kalau Bapak tanya, apakah tasawuf itu bid'ah? Iya, dia bid'ah. Secara bahasa dia bid'ah. Tapi secara hukum dia boleh, bahkan wajib bagi yang membutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin ditambah oleh sahabat, dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang kalau menganggap ilmu tasawuf itu bid'ah, kalau menganggap ilmu tasawuf itu bid'ah, maka ia harus adil dengan mengatakan bahwa ilmu fikih juga bid'ah, ilmu tauhid juga bid'ah. Kenapa? Karena tauhid, fikih, dan tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tauhid, fikih, dan tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi. Ilmunya disusun kemudian. Bedakan antara adanya tasawuf dengan adanya ilmu tasawuf. Sekarang saya tanya pada ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi baca Quran pakai tajwid enggak? Nabi baca Quran pakai tajwid atau pakai qiraat enggak? Pakai. Pakai ilmu qiraat enggak? Ilmu qiraat belum ada ketika itu. Siapa yang nyusun ilmu qiraat? Ulama yang datang setelah itu. Nabi baca Quran baik enggak bacaan Quran Nabi? Baik. Tapi pakai ilmu tajwid enggak? Enggak. Kenapa? Karena ilmu tajwid enggak ada saat itu. Tauhid Nabi paling lurus enggak? Paling lurus. Apakah Nabi mengajarkan ilmu tauhid? Istilahnya ilmu yang tersusun mulai dari ilahiyat, nubuat, sam'iyat? Enggak. Nabi ngomong pakai nahu enggak? Apakah bercelemak pea Nabi? Fa'il mansub dan mudhafun ilaih marfu. Enggak mungkin Nabi ngomong. Nabi itu paling fasih. Tapi pakai ilmu nahu enggak?
Dah, ilmu nahu disusun oleh ulama setelah beliau. Maka kita katakan kalau dibid'ahkan ilmu tasawuf hanya karena ilmu tasawuf tidak ada di zaman Nabi, maka semua ilmu bid'ah. Semua ilmu bid'ah. Tapi mentang-mentang ilmu tasawuf tidak ada di zaman Nabi, jangan berani pula kita katakan bahwa tasawuf tidak ada di zaman Nabi. Tasawuf ada di zaman Nabi, ada, diwakili oleh ahli sufah, ya Ustaz Wahidi, ya. Ahli sufah. Abu Hurairah itu adalah tokoh sufi di masa Nabi SAW, karena beliau tidur di Masjid Nabawi, suluk sepanjang tahun ke. Ya, kalau dikatakan tidak ada, dia ada, ilmunya baru disusun oleh ulama-ulama setelah itu. Ya, pionirnya tentu Imam Abdurrahman Al-Muhasibi. Ya, dilanjutkan disempurnakan oleh ulama-ulama lain seperti Imam Junaid, ya, Imam Al-Ghazali. Nah, jangan nanti kita salah memahami antara ilmu dan hakikat sesuatu. Hakikat fikih ada di masa Nabi, ilmunya disusun kemudian. Hakikat usul fikih juga sudah ada di masa Nabi, ilmunya disusun kemudian. Menyusun ilmu itu sekedar kodifikasi saja. Orangnya sudah ada. Orangnya sudah ada, barangnya sudah ada. Nah, maka jangan gampang-gampang mengatakan ilmu itu bid'ah. Ilmunya memang disusun kemudian, tapi hakikatnya sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada kedua narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan dari Dahen tadi. Ya Dahen, sudah bisa dipahami ya tentang persoalan ilmu tasawuf, apakah itu bid'ah atau tidak, sudah dijawab oleh narasumber kita. Baik, sebelum audien yang ada di sini memberikan pertanyaan, kita baca satu pertanyaan lewat online dari Khalid Ar-Rahmat. Batanyo Cik Buya, ba'a kok Wahabi hanya mengakui ulama nan baraja di Mekah jo Madinah dengan alasan Islam diturunkan di Mekah jo Madinah. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau ada masalah Wahabi, apa maksudnya? Kau tu mohon narasumber untuk menjalian, ya. Ya, kok Wahabi hanya mengakui ulama nan baraja di Mekah jo Madinah. Berarti kan ulama nan tak beraja di Mekah dan Madinah berarti tak diakui keilmuannya. Nah, itu mohon penjelasan dari narasumber itu. Silakan Buya. Sah. Ah, ini parah nih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagi saya itu kebohongan aja tuh. Bohong. Pak kata Wahabi, kami hanya terima ilmu dari ulama kalau dia tamat Makkah atau Madinah. Bohong. Ya, kenapa sampai keluar jargon seperti itu? Ya, karena sekarang banyak ulama dari Al-Azhar menjelaskan kesesatan Wahabi. Dari Mesir banyak menjelaskan kesesatan Wahabi. Dulu sebelum ulama-ulama dari Mesir menjelaskan kesesatan Wahabi, mereka bilang apa? Kami terima dari non-LC sajalah. Arab semuanya masuk. Sekarang ketika yang dari Al-Azhar mulai mencongkel-congkel, mulai melakukan counter attack, dari Makkah Madinah sajalah. Ambo tanyo, nan paling kadang ulama Wahabi di pekumbuhku alumni Madinah atau alumni Mesir? Hah? Alumni Madinah atau alumni Mesir? Kalau hitung-hitung manan banyak, nan ya pembesarnya alumni Madinah atau alumni Mesir di Payakumbuh? Akan otak berarti nan diterima itu bukan alumni Madinah, bukan alumni Makkah. Yang diterima itu nan sesuai aja salero berarti. Nyatonya inyak Parabek tamek Makkah tuh. Nyatonya inyak Canduang tamek Makkah. Nyatonya Syekh Muhammad Sa'ad Muka tamek Makkah. Bahkan nak diterima. Nyatonya Syekh Abdurrahman Kumango tamek Madinah, bama kau nak diterima ilmunya. Berarti ndak berlaku kata-kata mereka tadi. Masalah tampik itu cuma propaganda tampik. Tampik apa bakok guru ambo nak tamek Makkah ndak diterima. Berarti ndak tampik baraja salero berarti. Ya, guru tamek Mesir kalau sesuai je salero ambo terima. Guru tamek Makkah kalau ndak sesuai je salero ambo tulak. Kan mulai itu jadinya.
Jadi jangan berlindung di balik hadis ya, iman akan kembali ke Madinah. Bohong itu. Aduh celah. Ya, kalau mau sampaikan kok ya perlu disampaikan. Yo bana tamek Mekah Madinah saya terima. Ya. Ustaz Mawardi di Riau tamek Madinah. Kiai Haji Ahli Mustafa Yaqub tamek Makkah. Said Akil Sirat tamek mana? Makkah kan? Mantan ketua NU sebelum itu tamek bahkan tidak terima. Ikut namanya tuh menyucikan tampek, balik karena tadi kultus mengkultuskan tampek, kultus mengkultuskan generasi, kultus mengkultuskan genetik, ikut pangka kesesatan. Makanya kita nukilkan ya perkataan Salman Al-Farisi ketika dikirimkan surat oleh Abu Darda. Abu Darda ngirim surat kepada Salman Al-Farisi mengundang datang ke Madinah. Mengundang Salman Al-Farisi untuk datang ke Madinah. Apa kata Abu Darda kepada Salman? Halumma ilal ardil muqaddasah. Datanglah engkau ke tanah yang suci. Maksud tanah yang suci itu apa? Madinah. Kata Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi menjawab? Innal arda la tuqaddisu ahadan. Tanah itu nak menyucikan penghuninya doh. Tanahnya suci, orang yang tinggal di situ alun tentu lah. Ada orang hilang terlupa di Makkah. Baca ceritanya tuh. Ya, jangan kita bahas lebih jauh. Tanah suci betul, tanah itu tanah suci. Madinah itu kota Nabi betul, Madinah kota Nabi. Ada orang berdosa di Madinah? Ya. Makanya hati-hati. Ya jangan propaganda bohong, orang awam bisa dibohongi. Tapi kalau orang alim kan galak gitu. Yo bana pajak kui ulama Makkah, yo bana pajak kui ulama Madinah. Nya para be tamai Makkah, baki nak ikui-nya. Tuh bisa bertanya. Tapi orang awam kan, iyo juga. Nah, kita ingin mengkonter orang-orang awam jangan ditipu seperti itu, kasihanlah. Ya kita sampaikan ilmu secara berimbang, adil. Nah, sehingga nanti bisa dilakukan komparasi. Ya kira-kira ini memang jujur disampaikan itu tindak. Ya, nanti kalau misalkan banyak pula guru-guru mereka dari Yaman dibawanya lo hadis Yaman, lihat lagi nak. Ya. Mana Ustaz Dohar ada nampak di alumni Yaman. Kemudian juga selamat datang Ustaz Hanan ya. Hadir senior kami, guru kami. Ustaz Hanan, Ustaz Dohar. Ya ahlan wa sahlan. Nah, itu barangkali ya. Jadi tidak ada istilahnya kembali ya, Makkah Madinah itu tanahnya suci. Dan tanah yang suci tidak menyucikan ahadan, kata Salman Al-Farisi. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Tanah yang suci tidak menyucikan siapapun. Yang menyucikan itu apa? Amalnya, derajat takwanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih. Habib, mungkin ada tambahan dari kita, Buya Wahyudi terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ya, silakan. Bismillah, cuma sedikit saja. Hati-hati dalam berstandar ganda. Jadi betul kata Ustaz Habib barusan, mereka hanya mengambil ilmu dari lulusan Makkah Madinah. Guru mereka ada tamat Yaman. Guru mereka bahkan termasuk tokoh panutan mereka tamat Mesir. Tidak dari Makkah Madinah. Jadi standar ganda. Hati-hati. Kenapa hanya dari Makkah dan Madinah? Karena mereka tidak faham bahwa Makkah Madinah itu sebelum diisi dengan kurikulum Wahabi, maka Makkah Madinah itu diisi dengan kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Makkah waktu itu, orang-orang Asy'ariyah wal Maturidiyah, kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kenapa mereka sekarang mengambil dari Makkah dan Madinah? Kebetulan kurikulum yang berlaku di Makkah Madinah saat ini kebanyakan kurikulum Wahabi. Dan dengan disematkan kepada Makkah Madinah, kalau kece orang awak manumpang ke Batang Gadang, basanda ke Batang Gadang, sehingga mereka bisa berlindung di balik itu. Oh, ada syubhat muncul. Kalau seandainya sesat, kenapa Allah biarkan mereka berkembang di Makkah dan Madinah, kota suci? Syiah pernah menguasai Makkah dan Madinah.
Bahkan Hajar Aswad itu pernah hilang belasan bahkan puluhan tahun oleh orang Syiah Qaramitah. Apakah berarti mereka benar saat itu? Mu'tazilah pernah menguasai Makkah dan Madinah. Jadi oleh sebab itu, kenapa mereka hanya mengambil dari Makkah dan Madinah standar ganda? Standar ganda. Betul kata Ustaz Habib. Banyak guru mereka tamat Yaman, tamat Mesir. Dan banyak pula orang yang tamat Makkah Madinah tidak mereka kenal. Faktanya universitas-universitas di Makkah dan Madinah baru berdiri sejak tahun 50-an. Dan yang mendirikan itu ulama Al-Azhar. Termasuk tokoh kita Pak Nasir. Makanya banyak dulu orang kita tuh yang diterima di Universitas Islam Madinah dengan tanda tangan Pak Nasir. Di antaranya yang di Bukit Tinggi Buya Rusdi Kinan, ahli qiraat, ahli Quran. Beliau tamat Madinah, beliau sendiri yang langsung cerita, ambo kau ndak dapat tanda tangan Pak Nasir nak kata terima di Madinah. Dan kita tahu Pak Nasir bukan Wahabi. Muhammad Nasir bukan, cuman sekarang ya begitulah perkembangannya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber kita. Cukup luas jawabannya dan itu cukup memuaskan. Mungkin pertanyaan online tadi dari Akhila Rahmat tadi. Baik, sebelum kita masuk, masih ada pertanyaan online, kita minta kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Ya, ya, oke. Enggak, kita minta yang di sini dulu. Yang jemaah kita yang hadir sekarang. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang penjelasan Buya Habib sama Buya Wahyudi tadi, kita sudah memahami tarif dari bid'ah ya. Atau definisi dari bid'ah serta batasan bid'ah yang ada. Akan tetapi serangan dari kelompok pengaku salaf ini yang menguasai masjid-masjid, menguasai mimbar serta masuk ke ranah-ranah awam di 50 kota ini sudah masuk ke daerah kabupaten pedalaman yang mungkin tidak terjangkau oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena mereka di sana hanya ulama-ulama kampung, sehingga diaduk-aduk, baik itu di Kapur 9 ya, sampai ke kampung saya di Maik, sampai daerah Nenan namanya Ustaz, itu pernah konflik, pernah orang mau bawa ladiang karena ada datang ke sana. Caranya diambil anak sana, disekolahkan di sini, ya di sekolah sini ya, di sini disekolahkannya. Itu salah satu. Kemudian saya bertanya gini. Sepanjang tadi kan tidak ada contoh bid'ah. Apa sih contoh bid'ah itu? Apakah itu bid'ah atau tidak? Salah satu serangan itu adalah 40 hari. Itu salah satu topik bahasan yang selalu seperti sambal di angin-angin dalam dakwah mereka. Jadi mungkin kita di sini dari berbagai tempat kami mohon penjelasan. Apakah itu termasuk bid'ah atau tidak, sehingga nanti ketika kelompok ini mendakwahkan itu kita bisa counter juga. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Supran Kasih. Kita silakan kepada Ustaz Wahyudi untuk menjawab. Baik, bismillah. Pertama, kalau kami terbiasa menelaah persoalan itu kita dudukkan satu-satu. Tradisi tahlilan atau meninggal hari, menuju hari, 40 hari, sampai yang 100, bahkan di kampung ayah saya sampai 1000 itu. Sampai 1000 hari. Maka apakah itu dikerjakan di zaman Nabi? Kita lihat. Kalau takziahnya iya. Bahkan Nabi yang menyuruh untuk kita pergi takziah. Ketika bertakziah kita ngapain? Kata Nabi,
Ya, renungkanlah kematian. Wa kafa bil mauti mau'izah, cukup dengan kematian itu membawa mau'izah. Tapi kebanyakan kita jujur saja sampai sekarang pergi takziah itu juga termasuk salah satu reuni. Jujur saja Pak. Wak pergi takziah, lalamu dak sokok jo kawan ko, ala lamu tahu sinan, pada orang kematian. Atau kita pergi takziah ya hanya untuk cari absen saja supaya tidak dicari orang. Nampak ni dua santa tu lah tagak saya luar merokok leh. Tidak ada. Atau duduk taman nuang mengawak leh. Tak tahu ngapain kita pergi takziah. Oh, syariatnya mendoakan, ya sudah, yuk kita mendoakan. Masyarakat kita banyak awam. Jangankan mendoakan orang, mendoakan diri sendiri saja lupa. Disuruh mendoakan orang tak tahu apa yang akan dibaca. Dimintalah Ustaz tolong pimpin doa, kami aminkan seniat kita. Apakah ini ada di zaman Nabi? Sering, banyak. Di antara dalilnya tidaklah berdoa 40 orang. Tidaklah berdoa 1 orang lalu mengaminkan 40 orang kecuali pasti doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu ada isyarat dari Nabi. Maka disuruh doa. Kemudian sembari berdoa dibacakan tahlil. Ada dalil tahlil, ada. Kata Nabi SAW, bacakanlah la ilaha illallah untuk orang yang mati di antara kalian. Akan mati, sedang mati, setelah mati. Pokoknya dia mati. Maka yang terjadi dalam praktek tahlilan itu ada dasarnya. Makanya saya bilang tadi termasuk tasawuf. Prakteknya itu ada. Cuman namanya, istilah namanya nih ya. Istilah nama ini baru muncul tahlilan. Kenapa disebut tahlilan? Karena dia banyak membaca la ilaha illallah, disebutlah tahlilan. Namanya ini bid'ah, ya bid'ah. Tapi hukumnya apa? Mubah, boleh. Boleh, karena semua yang dikerjakan dalam rangkaian acara tahlilan ada dalil. Nah nanti dia adu, Nabi tidak ada mengerjakan. Saya tidak maulah kalau Nabi tidak mengerjakan. Kalau kamu tidak mau, ya silahkan. Tapi jangan salahkan orang yang mengerjakan karena mereka berdalil. Nah, ada satu riwayat yang saya selalu sampaikan, baik bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi untuk teman-teman dari Salafi Wahabi. Ingatlah bagaimana bijaksananya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika datang ke Kufah, diminta untuk menjadi imam solat subuh. Lalu beliau jadi imam. Kita tahu Imam Syafi'i mengatakan kunut dalam subuh itu harus. Bahkan kalau lupa sujud sahwi. Ya begitu ya. Kunut dalam subuh dalam mazhab Syafi'i harus. Kalau lupa sujud sahwi. Tapi Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris itu, ketika beliau jadi imam di Kufah, beliau tidak kunut. Tidak kunut beliau, Pak. Setelah salat jamaah nanya, wahai imam, kenapa tidak kunut? Jamaahnya juga lucu itu. Mereka pengikut mazhab Abu Hanifah, orang Kufah, yang tidak berkunut ketika subuh. Tapi karena tahu Imam Syafi'i ini orangnya kunut, mereka hargai. Ya sudahlah, berarti kita kunut, nanti ikut kita nih. Tapi ternyata ketika Imam Syafi'i jadi imam, beliau tidak kunut. Beliau tidak kunut. Orang heran lah, kau tidak kunut? Kita udah siap-siap mau kunut. Maka tanya ke Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak kunut? Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Bagaimana saya akan berkunut di samping kuburnya Imam Abu Hanifah? Saya menghargai beliau. Di sini orang tidak kunut, ya sudah saya tidak kunut. Nah yang jadi masalah sekarang, Pak, bukan sekedar tahlilan ini boleh atau tidak. Kita fair, yang ingin tahlilan, tahlilan. Yang tidak mau tahlilan dengan pendapatnya, silahkan, itu hak dia. Yang jadi masalah ketika datang ke tempat yang sudah biasa mengamalkan itu. Itu yang jadi masalah. Termasuk masjid. Apa yang menjadi masalah di masjid, Pak? Beliau orang baru. Yang di Sikoko contohlah tabiaso jahar bismillah, tabiaso zikir jamaah,
tak biasa kunut. Beliau nak nio. Tapi beliau nio merebut masjid kok. Itu yang jadi masalah. Kalau awak nio mengamalkan dan awak nio, buik musaji baru surah. Dah ada. Dah ada Pak. Saya lihat fairnya buya-buya awak dulu Pak. Bahasa Lisia kaji tagak surau baru. Boleh ditanya ke buya pria ahli sejarah Minangkabau. Salah satu, kok banyak surau di Minangkabau kok Pak. Ini itu. Kadang Selisia kaji sudah ambil surau baru. Jadi yang menjadi masalah bagi mereka, nyo ndak nio tahlilan silahkan. Kami nio mode Nabi, kami ndak nio kok silahkan, tu pandangan mereka. Yang jadi masalah mereka datang ke tempat yang mengamalkan dengan dalil pula, lalu menghancurkan, menyalah-nyalakan. Jadi sebenarnya kami selalu berdiskusi dengan Ustaz Habib. Ada masalah dalam tataran akademik. Ada masalahku di sekolah sih dibahas Pak. Dan ada masalahku yang baru bisa dibahas di tengah masyarakat. Contoh, Bunda Nio menyinggung ke sebenarnya. Contoh, masalah kunut tadi misalnya. Faktanya memang ada masyarakat awak yang tak Nio kunut. Ya boleh. Misalnya kawan-kawan Muhammadiyah. Beliau tak Nio kunut. Ya sudah, di masjid mereka tak kunut. Sudah. Awak tiba ke situ, jangan jadi kunut lu asinat. Haragui saja. Walaupun menurut awak kunut tu batu. Harus kunut, kalau tidak sujud sahwi, Pak. Ya biar. Dan mereka pun sebaliknya ketika mereka tiba tampil, Pak, jadi pasuan lu tidak kunut. Jadi yang menjadi masalah sebenarnya sekarang dengan teman-teman Salafi Wahabi adalah, sama kita pun juga mungkin terkadang tidak bisa menjaga ini. Yaitu saling menghargai. Sudah. Kalau dia punya pendapat, silakan. Buik musaji surang. Buik kaji surang. Kalau awak punya pendapat, awak pertahankan musaji awak, awak pertahankan kaji awak. Itu saja. Nah, memang betul kata Bapak, di kampung-kampung keteterannya ialah ketika mereka menyerang, pemain kita tidak ada. Nah, itu. Pemain kita tidak ada, Pak. Yang jadi masalah itu. Tapi kalau pemain kita pun sudah ada, aman semua. Aman semua. Nah, kalau kita buka-bukaan sejarah, memang Payakumbuh ini, walaupun kami sebenarnya orang Bukit Tinggi, tidak boleh komentar masalah ini sebenarnya. Payakumbuh ini memang dulu hampir dikuasai oleh pemikiran Wahabi. Tapi ketika pemain-pemainnya sudah muncul dari Ahlussunnah wal Jamaah, sudah mulai kembali untuk keluar taringnya, menampakkan giginya, sudah mereka sudah mulai surut. Dia hidup memang seperti itu aja, Pak. Jadi memang kita harapkan moga-moga dari yang kampung-kampung, kita siapkan kader-kader kita siapkan anak-anak kita, disekolahkan di sekolah-sekolah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, sehingga kalau ada juga pemikiran Wahabi sudah ada konternya begitu. Ibarat kata main bola, dia mau nyerang gawang kita tidak masalah, kiper sudah ada. Jadi masalah kadang di kampung-kampung gue, Pak, pemain surang, Pak. Nah, jadi kiper beliau, jadi back beliau. Itu nih jadi masalah. Jadi ini untuk membuka khazanah kita juga, yang jadi persoalan tidak sekedar teori sekarang, Pak. Tapi penghargaan satu sama lain, itu yang jadi masalah. Wallahu ta'ala alam, mungkin bisa ditambah oleh Buya Habib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Ustaz Wahyudi deklah membahas Muhammadiyah tadi. Coba tanya ke Ustaz Wahyudi, KMM orang Minang di Mesir nan ikut PCIM tu berapa orang ni Ustaz Wahyudi? Ya, Koci. Koci. PCI Muhammadiyah yang ikut dari orang Minang tu ndak berapa orang. Yang bisa saya sebut, saya satu. Kemudian ada kawan-kawan alumni Kauman Tanah Datar, Ustadz Hasnul Akib, Ustadz Emri, ya itu aja sedikit yang ikut PCIM. Tapi Muhammadiyah sejati itu bagaimana? Muhammadiyah sejati, kalau orang salawatnya salawat, kalau orang berkunut, ini berkunut, kalau orang tidak berkunut,
tidak berkunut. Walaupun memang kalau diamalkan di masjidnya tidak berkunut, ya itu yang diamalkan. Ya sudah. Tapi selama ini ada Muhammadiyah, ada Perti di Sumatera Barat, tidak ada orang ribut gara-gara kunut. Bahkan kita juga sudah bahas di kajian Kamis malam, kitab karya Haji Rasul, Bapak Buya Hamka, pemuka Muhammadiyah, judulnya Asy-Syir'ah. Syir'ah ini kitab apa Ustaz? Syir'ah ini kitab untuk membantah orang-orang yang membid'ahkan kunut dan zikir dan jahar basmalah. Walaupun Muhammadiyah di masjidnya tidak menjaharkan basmalah, walaupun tidak berkunut, tapi Haji Rasul justru membantah orang-orang yang menganggap itu bid'ah. Maksudnya apa? Kalau tidak jaharkan basmalah silahkan, kalau tidak berkunut silahkan. Yang tidak boleh ngapain? Membid'ahkan, yang tidak boleh. Tidak sembahyang jadi tidak boleh. Ya, membid'ahkan tidak boleh ada. Tidak akan diamalkan, silahkan, jangan bid'ahkan. Hargai saja. Kita mengamalkan zon atau ilmu kita masing-masing. Itu yang pertama. Balik kanan tadi kok sebenarnya masalah 7-10 hari, 1 hari kok Saudi. Takziah itu 3 hari. Takziah itu lebih daripada 3 hari, itu namanya orang bertamu. Kalau orang datang ke rumah kita di luar yang 3 hari takziah, itu namanya orang bertamu. Orang datang 3 hari kita letakkan makanan, itu tidak elok. Sebab itu hari takziah. Tapi kalau orang datang ke rumah kita di luar hari takziah, boleh kita taruh makanan? Alah, itu akan ke situ pertanyaan agak timbul. Boleh nak maidangan nasi, boleh nak dabiah kambing gitu orang datang mendoa ke rumah. Pertanyaan ambo itu saja. Dalam hari takziah atau di luar hari takziah? Kalau dalam hari takziah tidak baik. Kalau di luar hari takziah, dicali lah balik. Le taluk nak itu. Kalau tidak taluk, jangan dipaso. Kalau tidak taluk, jangan dipaso. Kalau tidak taluk tapi ditanggung dek kongsi kematian, rancak, tidak masalah. Atau ditanggung oleh pasukan, rancak. Ya, makanya balik ke yang tadi, kita uji ini hukumnya halalkah atau haram, bolehkah atau tidak boleh. Karena hari berkabung itu cuma 3 hari. Yang boleh sedih lebih dari 3 hari itu cuma 1 aja Pak. Yang boleh sedih lebih dari 3 hari. Islam ni mengajarkan kita untuk move on ya. Sedih itu batasnya cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari harus lupakan kesedihan. Memori tersimpan akan tetapi kesedihan tak boleh bertahan. Itu tolong catat ya. Status tu. Betul. Sebab di luar itu tidak boleh sedih. Kecuali perempuan yang suaminya meninggal. Itu baru boleh sedih selama sampai bulan 10 hari. Itu saja. Kalau suami kematian bini, lah itu agak diskriminatif loh. Isu bini sekali ya. Memang perempuan seperti itu ya, untuk bisa maju dimaklumi. Istilahnya sedih dia selama 4 bulan lebih dimaklumi. Tapi kalau laki-laki lama-lama sedih tidak boleh. Karajonya banyak dan lain tambah gara-gara sedih tidak boleh. Ya, cuma boleh waktu takziah saja 3 hari. Lebih dari 3 hari datang orang ke rumah kita, itu namanya orang bertamu. Dan memuliakan tamu itu sunnah enggak? Memuliakan tamu itu sunnah. Apalagi tamu yang datang ini niatnya untuk mendoakan bapak kita yang sudah meninggal. Ya. Atau membacakan tahlil, membacakan surat Yasin, diniatkan hadiahnya sampai, pahalanya sampai kepada almarhum. Ustaz, pahalanya kan tidak sampai, Ustaz. Jangan diurus-urus karena Allah. Sampai tidak sampai itu urusan. Orang kan kadang-kadang playing God istilahnya gini ya, main-main karena Allah dikakuknya loh. Sampai tidak sampai itu tidak urusan awak. Indaknya sampai bacaan Yasin awak nan membaca dapat pahala enggak? Kan itu. Tapi kelas selesai. Ya, bedakan antara orang datang takziah dan orang datang bertamu. Orang datang takziah tidak disediakan makanan, orang datang bertamu muliakan. Karena memuliakan tamu adalah ciri-ciri orang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Jawaban yang luar biasa disampaikan. Semoga penanya baik yang secara online maupun yang di masjid ini tercerahkan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Baik Bapak Ibu, sidang jamaah, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit ya. Maka sebelum kita tutup acara ini, kalau masih ada satu lagi silakan. Satu lagi lah. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah surat Sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa. Imam sering membaca surat Sabihis di waktu salat 5 waktu. Jadi di akhir surat Sabihis itu tertulis suhu Ibrahim wa Musa. Di makmum belakang menjawab alaihissalam. Jadi yang menjadi bid'ah itu alaihissalam jawabnya itu apa betul itu bid'ah atau tidak? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya untuk kajian bulanan kita bulan yang kedua ini. Selain nanti kita tutup kajian kita, kepada kedua narasumber kita dipersilakan membaca alaihissalam ya di ujung surat Sabihis itu ya. Apakah itu kategorinya bid'ah atau tidak? Kita silakan Bu ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kalau dibaca alaihi salam salah. Karena marjaknya dua, Ibrahim dan Musa. Alaihi massalam. Itu yang pertama. Ya, alaihi massalam. Yang kedua, kita disunahkan untuk membaca salam, mendoakan keselamatan ketika mendengar nama Nabi. Maka membaca alaihi massalam itu adalah doa sebenarnya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, solat itu adalah tempatnya zikir dan doa. Kalau kita katakan tadi alaihi masalam adalah doa, berarti membaca itu di ujung Sabbihis marabbikal a'la masuk ke umuman bahwasanya solat itu berisi zikir dan doa. Dengan syarat doanya harus bahasa Arab ya Pak ya, jangan mentang-mentang Ustaz kecian dalam solat boleh berdoa. Ya, jangan berdoa doa ya Allah, mudah-mudahan oto rancak. Jadi itulah sampai harap itu batal salat. Harus berbahasa Arab. Ya, yang tidak boleh apa? Mengganti tartib rukun baru tidak boleh. Mengganti tartib rukun, kenapa? Kalau rukun tartib rukun, ya, tartib rukun diganti berarti kita masuk ke dalam kaidah al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Ada perintah yang kita abaikan ketika itu. Tapi ketika kita memasukkan zikir ataupun doa ke dalam solat, maka secara konsep hal itu tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat. Pertanyaannya kemudian ada landasannya enggak? Dan apakah perbuatan ini dianjurkan atau sekedar boleh saja? Kan itu lagi. Nah, kalau dulu saya tanya kepada Syekh Dr. Salim Al-Khatib yang nulis kitab Ikhtiar Imam Syafi'i, beliau sampaikan memang solat tidak batal, tapi yang seperti ini juga tidak dianjurkan. Istilahnya tidak dianjurkan, tidak juga dilarang, dan tidak membatalkan solat. Ya, umum saja. Kita baca ya sudah. Memang itu zikir dan itu mendoakan Nabi. Boleh mendoakan Nabi, silahkan. Akan tetapi ada landasan anjurannya tidak? Anjurannya tidak ditemukan. Nah, itu tentang alaihi massalam. Setelah baca surat Al-A'la. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita, Buya Farimah Habib dan Buya Wahidin Rahman. Tadi pertanyaan terakhir tentang membaca alaihi wassalam dalam salat sudah diberikan jawaban. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada malam hari ini karena jam sudah menunjukkan pukul 10:10, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah di bulan depan nanti kita akan bertemu kembali di frekuensi dan gelombang yang sama insya Allah. Kami sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak di tempatnya, kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Tolong dimaafkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang datang takziah tidak disediakan makanan, orang datang bertamu muliakan. Karena memuliakan tamu adalah ciri-ciri orang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Jawaban yang luar biasa disampaikan. Semoga penanya baik yang secara online maupun yang di masjid ini tercerahkan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:05 ya. Maka sebelum kita tutup acara ini, kalau masih ada satu lagi silakan. Satu lagi lah. Ya, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah surat Sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa. Imam sering membaca surat Sabihis di waktu salat 5 waktu. Jadi di akhir surat Sabihis itu tertulis suhu Ibrahim wa Musa. Di makmum belakang menjawab alaihissalam. Jadi yang menjadi bid'ah itu alaihissalam, jawabnya itu apa betul itu bid'ah atau tidak? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya untuk kajian bulanan kita bulan yang kedua ini. Selain nanti kita tutup kajian kita, kepada kedua narasumber kita dipersilakan membaca alaihissalam ya di ujung surat Sabihis itu ya. Apakah itu kategorinya bid'ah atau tidak? Kita silakan Bu ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kalau dibaca alaihi salam salah. Karena marjaknya dua, Ibrahim dan Musa. Alaihi massalam. Itu yang pertama. Ya, alaihi massalam. Yang kedua, kita disunahkan untuk membaca salam, mendoakan keselamatan ketika mendengar nama Nabi. Maka membaca alaihi massalam itu adalah doa sebenarnya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, solat itu adalah tempatnya zikir dan doa. Kalau kita katakan tadi alaihi masalam adalah doa, berarti membaca itu di ujung Sabbihisma rabbikal a'la masuk ke umuman bahwasanya solat itu berisi zikir dan doa. Dengan syarat doanya harus bahasa Arab ya Pak ya, jangan mentang-mentang Ustadz kecian dalam solat boleh berdoa. Ya, jangan berdoa doa ya Allah, mudah-mudahan oto rancak. Jadi tulis apa? Itu batal salat. Harus berbahasa Arab. Ya, yang tidak boleh apa? Mengganti tartib rukun baru tidak boleh. Mengganti tartib rukun, kenapa? Kalau rukun tartib rukun, ya, tartib rukun diganti berarti kita masuk ke dalam kaidah al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Ada perintah yang kita abaikan ketika itu. Tapi ketika kita memasukkan zikir ataupun doa ke dalam solat, maka secara konsep hal itu tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat. Pertanyaannya kemudian ada landasannya enggak? Dan apakah perbuatan ini dianjurkan atau sekedar boleh saja? Kan itu lagi. Nah, kalau dulu saya tanya kepada Syekh Dr. Salim Al-Khatib yang nulis kitab Ikhtiarat Imam Syafi'i, beliau sampaikan memang solat tidak batal, tapi yang seperti ini juga tidak dianjurkan. Istilahnya tidak dianjurkan, tidak juga dilarang, dan tidak membatalkan solat. Ya, umum saja. Kita baca ya sudah. Memang itu zikir dan itu mendoakan Nabi. Boleh mendoakan Nabi, silahkan. Akan tetapi ada landasan anjurannya tidak? Anjurannya tidak ditemukan. Nah, itu tentang alaihi massalam. Setelah baca surat Al-A'la. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita, Buya Farimah Habib dan Buya Wahidin Rahman. Tadi pertanyaan terakhir tentang membaca alaihi wassalam dalam salat sudah diberikan jawaban. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada malam hari ini karena jam sudah menunjukkan pukul 10:10, maka kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah di bulan depan nanti kita akan bertemu kembali di frekuensi dan gelombang yang sama insya Allah. Kami sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak di tempatnya, kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, tolong dimaafkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.